Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fadij'al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warahmi ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Insyaallah fazayyin hadatabarakum fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abu Sahli Safri wa Sabli Amri wa Al-Qadatan Bisani Al-Qadri yang dihormati untuk kita yang dia menghormati Pak Pimpinan Majelis Muslimat Muslimat Madinatul Ilmi Ibu hadirin hafizani wa iyyakumullah. Bersyukur pada Allah dengan sama-sama kita melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita diperkenankan bertemu beliau dan mendapatkan syafaat bersama Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pertemuan yang dua kali jari nikah. Ya alhamdulillah Ustazuna Pak Ijal udah SMS telepon ini untuk sekedar napi jadi badal pengganti beliau untuk tetap mengisi setiap minggunya. Alhamdulillah kita jadi makin nikah mau bersama-sama hadiri sebuah majelis ta'lim, sebuah majelis ilmu, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kemuliaan-kemuliaannya. Jadi muslimat nikah identik kanca ibu-ibu ataupun wanita. Jadi ini tangsa pertemuan pertama ingat tangsa ulama berbahasa Nabi bahasa terlalu berbahaya. Apa ini? Terlalu berbahaya. Wanita tidak dibuat dari tulang kepala untuk disanjung dan dipuja-puja. Wanita tidak diciptakan dari tulang kaki untuk dihina dan disakiti. Tapi wanita dijadikan oleh Allah dari tulang rusuk yang dekat dengan hati untuk dikasih sayangi dan untuk dicintai. Ya bahasa ulama nikah. Jadi ingat begitu besar kemuliaan seorang perempuan ataupun wanita di dalam ajaran agama Islam. Sehingga luar biasanya seorang perempuan, paling luar biasa nih ke perempuan. Pegawaian nelangan terbit matahari
sampai terbenam mata suami. Ya pegawian. Nggih. Terbit matahari sampai terbenam mata suami. Nggih. Sampai terbenam mata suami. Ya tak pegawian. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaannya. Ya, jadi wajar bahwa dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang laki-laki, yaitu di mana tempat aku berbakti ya Rasulullah? Ibumu. Di mana lagi ya Rasulullah? Ibumu. Di mana lagi ya Rasulullah? Ibumu. Selanjutnya baru bapak. Jadi posisi 3 tingkat ya, karena kasih sayang seorang ibu itu berlipat-lipat kepada anaknya. Ukuran kasih sayangnya tak terhingga hasil. Itu kasih sayang seorang ibu. Nah, jadi karena sebuah kemuliaan juga bagi seorang wanita, karena salah satu dari anggota tubuhnya merupakan salah satu anggota tubuh dari wanita nikah ada nama Allah Subhanahu wa taala. Segagah-gagahnya laki-laki, sekuat-kuat laki-laki, nggih, denara satu bagian tubuhnya yang ada nama Allah Subhanahu wa taala. Namun perempuan ja'arat, yaitu rahim. Nah, jadi lamun perempuan nikah, wanita nikah arak sopok bagian tubuhan yang namanya nikah diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu rahim. Gitu. Makanya tempat paling nyaman yaitu adalah rahim. Padahal tianika tempat bakteri, padahal tianika tempat banyak sekali sumber-sumber penyakit. Tapi nikah, secara rahim nikah sangat tempat paling nyaman. Bahkan dikatakan bahwa ia menangis nabiaran bija sabar lahir nikah gara-gara takut dia mau kasih sayang marah anda di dalam rahim yang pansugun nangis. Nah, jadi nikah. Okay. Nah, para hadirin hadirat hafizani wa iyyakumullah. Jadi penting menikah nggih. Sasida sarjari wanita. Karena termasuk dari madrasatul ula, madrasah pertama bagi bidadari usaha nikah, perlu terbekali diri. Ini perlu terbekali diri. Nah, jadi tapi istilahnya jadi pegawaian sak paling mulia, sak paling mulia bagi perempuan nikah adalah menjadi ibu bagi anak-anaknya yang merawat dari madrasah pertama. Nggih. Seandainya maaf nikah nggih, contoh doa. Laki-laki solehah, perempuan solehah, nggih. Terus sak mama nendek na soleh ukuran, insyaallah anak akan jadi dengan soleh. Karena dia akan mengikuti ibunya. Nggih. Nah, lagu lamun mama soleh, yang istri tidak soleh, insya Allah anaknya juga tidak soleh. Seperti siapa? Seperti cerita Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh soleh, okay? Nabi Nuh soleh, tapi istrinya toleh, okay? Toleh. Itu tidak baju, okay? Jadi anaknya Kan'an juga ikut tidak diincar baju. Nah, jadi nikah. Jadi karena memang wanita nikah adalah madrasah pertama yang menentukan karakter seorang anak nikah. Nah, jadi wajar. Kemudian
Contoh selanjutnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam punya bapak, dia seorang azar, seorang yang membuat patung berhala, tapi ibunya seorang yang soleh. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, jadi keutuhan istilahnya sebuah keluarga itu tergantung dari seorang ibu yang bisa membimbing anak-anaknya. Madrasatul ula, madrasah pertama. Nah, jadi ibu-ibu nikah diharapkan untuk bisa mengcover istilahnya, harus menjadi polisi bagi anak-anaknya yang melarang ya untuk kebaikan anak-anaknya. Nah, jadi inilah bahwa ternyata seorang wanita juga sangat berperan di dalam agama Islam. Nah, kalau kita melihat sejarah seorang perempuan nikah sebelum datangnya Islam luar biasa. Cerita di agama-agama yang lainnya ternyata wanita begitu rendah sejarahnya yang dulu, begitu rendah, ya, budak. Bahkan sebelum Islam, kalau dia punya anak wanita itu malu sangat luar biasa. Malu sangat luar biasa. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab juga sempat dulu dia istilahnya mengubur hidup anaknya perempuan. Saking malunya mempunyai anak perempuan. Dan masih sejarahnya. Dan salah satu sejarah juga yang membuktikan bahwa wanita nikah mempunyai peranan penting dalam agama juga. Ternyata wanita ataupun syahid pertama yang diceritakan dalam sejarah adalah seorang wanita. Saya kira-kira ibu syahid pertama di dalam sejarah nikah, yaitu Sumayyah ada nikah, sahabat, yaitu keluarga Imron. Ceritanya sangat istilahnya, asyik terbaca cerita. Yang sampai tentang udah 2 buku saking penasaran. Jika diceritakan bahwa keluarga Yasir mempunyai keluarga Yasir nikah mempunyai istri namanya Sumayyah. Kemudian mempunyai anak namanya Ammar. Nah, 3 keluarga ini masuk Islam, Yang pertama nikah yang masuk Islam Ammar, Kemudian setelah diketahui oleh majikannya istilahnya, kemudian sekeluarga masuk Islam yang Ammar, kemudian Yasir dan Sumayyah. Ternyata perlakuan majikannya sangat luar biasa sekali. Bermain tentang pertama le buku nikah yang baca aja, Tekaduan baju besi. Tekaduan baju besi ampokna terpengalak le padang Sahara, padang pasir, kemudian dihujani oleh terik matahari. Ya nikah pertama. Sampai maaf dikisahkan bahwa sampai keringatnya sudah tidak bisa keluar karena sudah habis. Sampai air liurnya pun tidak ada. Saking penyiksaannya. Sehingga Yasir dia dipancung di hadapan Ammar oleh majikannya, oleh kafir Quraisy dulu. Kemudian Sumayyah, yang pertama Sumayyah yang disiksa. Pertama di sebuah cerita dikatakan bahwa tangannya yang satu diikat oleh kuda ataupun unta, kemudian tangan kanannya juga diikat, kaki kirinya diikat ke unta, kemudian kaki 4 berarti seantuk dan ke Imanain Sumayyah.
kemudian dikencangkan, kemudian dikatakan bahwa tubuhnya robek. Dan maaf, ampun nikah Malik, satu tombak masuk dari selangkangannya sampai tembus ke kepalanya ceritanya. Ya ampun, perjuangan untuk keimanan nikah dulu luar biasa sehingga syahid pertama adalah seorang perempuan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika melihat penyiksaan itu, beliau bersabda, absir, ya ahli Yasir, berbahagialah wahai keluarga Yasir, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada kalian. Ammar yang begitu tersiksa melihat bapaknya yang meregang nyawa di depan matanya, kemudian ibunya juga meregang nyawa di depan matanya, sehingga Ammar bin Yasir terpaksa mengatakan kalimat kekafiran. Padahal jika turun sebuah ayat kemudian yang mengatakan, menjelaskan bahwa keyakinan Ammar pada waktu itu sudah mencapai mutmainnun, sudah tenang dalam memeluk agama Islam. Nah, nikah penyiksaan yang sangat luar biasa. Nah, nikah adalah kisah dari salah satu sahabat, seorang perempuan pertama mati syahid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi banyak sekali istilahnya PR kita, apalagi pada anak-anak kita. Nikah ya perlu anjuran si ulama nikah saat masih beli bayi nikah. Demi malam-malam udah baca nih, kuat-kuat dibaca nih, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ada terhindar maaf dari perbuatan zina. Kuat-kuat tadi misalnya ke piram nikah. Apalagi di malam ya nang piram nikah degolam wontak kenapa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dengan selalu kejadian setampar aja kota-kota doang tahu nanti keperzinan ternyata di desa-desa pun di susun ternyata banyak. Nah, yang pun perlu sida-sida menjadi madrasatul ula bagi bijajarin pelunggu sami, perlu dibaca nih bilang malam kuat-kuat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya sampai tutup nikah Coba ke bareng-bareng masih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaa'ikatu bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayat kuat-kuat baca. Kuat-kuat baca. Ada terhindar dari perbuatan zina nikah. Menapi bahasa tuan guru dan nikah tersuruh nikah menarak beri minyak zaitun bahasa. Demen malam-malam dia ada olesan dia jadi berisen. Nikah yang di samping juga untuk menjaga rambut nikah kebaikan rambut juga ternyata namun dia entah dan nikah memperbaiki IQ bahasa. Nikah mau tangale atau guru Al-Haj guru Hadi Usman guru Masyaikh nikah di Mahat ya bahasa. Nah, jadi lamun harap beri minyak zaitun ya sila ia kadu beris yang jadi beris yang jadi beris insyaallah. Pertama istilahnya memperbaiki rambut juga memperbaiki rambut, kemudian memperbaiki IQ. Insyaallah yang saya pinter, yang saya cerdas. Dengan hafal mau pecat hafal Al-Qur'an malaikat nikah kembali nikah jarin harus napiaran membawa beto jam beli sekarang minyak zaitun ya jadi barang-barang langan putih adensa pinter cerdas
Desa sekali ngerengah langsung hafal. Sekali ngerengah langsung hafal. Seperti Imam Syafi'i yang pun demen lampa-lampa lelangan ini ketutup kan toh. Tutup telinga beliau karena takut apa sih rengah bisin hafal. Uning dengan bisin hafal. Jadi paling gede walaupun tidak seperti Imam Syafi'i, tapi untuk memperbaiki IQ ada cerdas dan cerdas. Jadi mungkin ada jamaah searang minyak zaitun. PT ini desa cerdas biji jari penuh bersama ini ke hadirin hadirat bizani wa iyyakumullah. Ya mungkin yang bisa yang sampaikan insyaallah mampu anda amalkan nikah. Pertama dari kalu alu adalah istilah jadi oleh-oleh nikah kuat bacaan inna anzalna fi lailatul qadr. Dari surat Al-Qadr nikah tetap dibacaan yang biji tirim pulunggo. Hari insyaallah menjadi anak yang soleh dan solehah. Nah yang selanjutnya yaitu menara minyak zaitun. Nah ia jadi beris nade sandi kadu beris ya keras dulu doang masih lagi. Ada sesolah dulu kadu minyak zaitun. Mungkin nikah yang dapat yang sampaikan pada kesempatan kali ini, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi yang sebagai manusia biasa, yang kurang tolong dimaafkan, yang lebih tolong dimanfaatkan. Allahumma hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.